Sang Putra Natal yang kita peringati hari kelahirannya pada hari ini. Pujian dan syukur layak kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih-Nya kita boleh berkumpul dalam ibadah perayaan Natal Gereja Tibaik Jemaat Lamunan. Lagi, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal. Pada malam hari ini kita sama-sama bersuka cita karena kita kembali mengingat momen yang sangat luar biasa di mana Kristus Yesus lahir ke dunia untuk menebus kita umat yang percaya. Dialah sukacita yang datang dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita memuji dan memuliakan namanya, Sang Pemberi keselamatan itu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Natal kasih terindah. Bersukacitalah, mari sambut. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai Juru Selamat dunia. Datang menebus umatnya untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Datang menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang ada di hati setiap orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Ibu Pendeta Martina Rupa Estela. Mari orang saleh dengan sukacita. Marilah ke Bethlehem. Marilah, mari orang saleh dengan sukacita menyembah Yesus sama nyanyian malaikat suara teladan. Ini kami umat-Mu Tuhan, sedang masa raya Natal. Kami sedang berdiri di hadapan-Mu. Kami sedang membuka hati hidup kami kepadamu. Kami rindu untuk menyembah-Mu dalam ibadah perayaan Natal bersama jemaat Lamunan di tempat ini. Karena itu Tuhan, tolong kami, urapi kami setiap pribadi. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, sebagai rasa syukur dan sukacita kami, karena Engkau telah menjelma menjadi manusia yang kami peringati kelahirannya pada malam hari ini. Karena itu Bapa, seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal kami pada malam hari, biarlah dari permulaan, pertengahan sampai selesainya, jadi di dalam pimpinan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 dengarlah malaikat nyanyi. Kita nyanyikan ayat pertama sampai yang ketiga.
Yesaya pasal 9 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pembacaan berita Natal yang kedua terambil dari Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kamu keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, keberban menggegam, bangga surga menyanyi megah. Kau gembala diberi, lahirlah penebus, lahirlah penebus. Malam kudus, sunyi senyap, gurita dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus, Juru Selamat kekal, Juru Selamat kekal. Dan kita berdoa. Pada malam hari ini ya Bapa di surga, hati kami meluap dengan rasa syukur kepadamu. Bersama dengan jemaat Tuhan di Lamunan di tempat ini, bersama dengan persekutuan pengunjung Natal yang ada pada malam hari ini, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu, ya Tuhan, menyembah dan mengagungkan Engkau, ya Allah. Bersyukur bersama dengan umat Tuhan di tempat ini, dalam menjalani kehidupan Tuhan yang selalu kami memahami dan menyadari, dalam perayaan Natal seperti yang kami lakukan pada malam hari ini, kembali kami mengingat bahwa Allah yang menciptakan kami rela masuk
Sehingga kami yang telah percaya kepadamu, ya Bapa, kami punya jaminan hidup kekal bersama dengan yang selalu dan tetap memberi penyertaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan bahwa dalam menjalani kehidupan ada pengharapan di hati setiap jemaat Tuhan. Sebagai seorang pemenang dalam pergumulan mereka mengandalkan Tuhan, berharap dan berserah kepada Allah. Dengan iman mereka bekerja, dengan pengharapan mereka bertekun dalam pekerjaan akan mereka kerjakan, dan apa yang mereka kerjakan Bapa yang memberkati. Bahwa ada batas Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah tentukan untuk mereka jalani, sehingga dalam semuanya itu Tuhan, setiap jemaat-Mu menghidup. Suara. Mukul itu sok dari.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lukas 2 ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 14, kemudian bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 30, sebab mataku telah melihat segala kekuatan yang terhadap. Mazmur 72 ayat 11, kiranya semua raja sujud menyembahnya dan semua bangsa menjadi hambanya. Yohanes 1 ayat 4, dalam hidup ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya dan kegelapan dan kegelapan itu tidak usahanya. Yesaya 9 ayat 5a, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia tidak mengenalnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 11,
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakannya Immanuel. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
berjalan. Di dalam penyembahan kami saat ini Bapa, firman kebenaran-Mu akan diperdengarkan, diberitakan di tengah-tengah persekutuan kami. Namun kami menyadari dan mengakui siapapun ini terbatas, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk memahami firman kebenaran ini. Tanpa Roh-Mu yang kudus akan bekerja dalam hati kami, membuka akal pikiran kami untuk memahami, terlebih melakukan akan firman-Mu yang kami akan dengarkan. Menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, secara pribadi bersyukur kepada Tuhan dengan anugerah dan pertolongan-Nya saja saya ada di tempat ini, berdiri di depan kita sekalian, dan pula melalui musyawarah atau rapat majelis klasis, saya di tempat ini akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk tidak membuang waktu, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Dan sebentar kita akan membaca, atau kalau ada yang sudah menghafal, tema Natal kita di tahun 2023. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita membaca atau yang menghafal
baik yang ada di dalam gedung atau di luar. Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Demikian firman Tuhan. Untuk menjadi orang Kristen, tetapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan sesuai potensi kemampuan yang ada pada kita. Kita akan pakai untuk melayani. Adakah semangat selama ini dalam pelayanan sampai saat ini? Saya percaya bahwa anggota jemaat yang ada di sini sehingga pembangunan ini meskipun belum selesai ada semangat, sehingga mungkin anggota jemaat yang ada di tempat ini banyak berkorban karena adanya semangat. Mudah-mudahan dengan firman yang telah menjadi manusia yang membuat jemaat di sini semangat melayani Tuhan dan membuat kita sekalian semangat melayani Tuhan. Ke depan Tuhan memberkati kita dengan firman yang pada malam. Sukacita dan bersorangan, gloria in excelsis Deo.
memimpinmu. Kibarkanlah panjinya, maju dan menyerbu. Setelah musuh kita yang harus diterpa, Tuhan menerima kita, pantang menyerah. Laskar Yesus, kau ayunkan langkahmu, majulah dan angkat lakumu. Tujuh Dia pahlawan maha besar, ikut Raja Yesus penebus. Bethlehem kecil, betapa sunyimu. Bintang di langit cemerlang melihat tidurmu. Namun di lorong bapakmu bersinar terang bakar. Harapan doa dunia kini terkabullah. Di Tuhan gunung batuku, engkau kemurahanku dan guguku. Dan perisaiku penakutnya sepertiku. Nyanyikan mazmur di dalam majlisnya, kemuliaannya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Tuhan yang maha besar. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya jiwa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Firman-Mu yang telah kami dengarkan akan terus tertanam dalam hati pikiran kami. Melalui firman yang telah menjadi manusia akan terus membawa perubahan di dalam kehidupan kami, memberi semangat bagi kami semua untuk tetap bersemangat dalam bersekutu, beribadah kepada Tuhan, bersemangat untuk bersaksi, bahkan bersemangat dalam berkarya bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Berkati terus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Hormat
bumi manusia bersuka cita. Hormat diberi bagi Allah, Hormat diberi bagi Allah. Hormat diberi bagi Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, kembalilah kamu dengan damai sejahtera dan arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan yang kita nikmati bersama dalam perjalanan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan juga dalam persekutuan kita. Secara khusus pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bersama dengan segenap jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa pada malam hari ini kita bisa melaksanakan Natal bersama dengan Shalom Elohim Yeshua HaMashiach. Kemudian ada dua yang kami akan sampaikan. Saya malam ini berdiri di depan Bapak Ibu sekalian mewakili jemaat Tuhan sebagai ketua panitia Natal pada malam ini. Pagarni kan kita melo-meloi, kang susi temani Pak Inanta. Itulah berkat Tuhan yang kami siapkan lewat seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, panjang lebar, tapi kami berharap perayaan Natal malam ini akan membawa sukacita bagi seluruh kita yang hadir, khususnya jemaat Lamunan di tempat ini, untuk terus semangat dalam tugas dan tanggung jawab. Yang kami sampaikan, kami dari jemaat Lamunan menyampaikan selamat menyongsong Natal 25 Desember dan menyambut tahun baru 1 Januari 2024 jika Tuhan berkenan kita masuk ke tahun yang baru, dan kiranya damai Natal menyertai hidup kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian dan selamat malam. Jangan ambil sendiri nak. Oh perempuan dulu tunggu. Enggak.